Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulpah Agung Rayanti MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, adapun materi yang akan kita bahas yaitu Filsafat Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10, yaitu yang pertama ada Elsa Aulia, yang kedua ada Palah Miftahul Faridah, yang ketiga ada Meira Mustika, dan yang terakhir ada Nurul Ajijah. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu ada penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang terakhir yaitu kesimpulan sekaligus penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni filosofia atau filosopos. Kata tersebut terstruktur dari philos dan sophia atau philos dan sophos. Philos berarti cinta dan sophia atau sophos berarti kebijaksanaan, pengetahuan tertinggi, atau hikmah sebagai budi teragung manusia. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat. Kenapa? Karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Menurut Abdul Ghani dalam buku Ruya di tahun 2003 menyebutkan bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, kajian epistemologis filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang terakhir, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Adapun tokoh-tokoh filsafat pendidikan Pancasila, menurut Honorkititus Jalaluddin 2012, filsafat adalah kesimpulan, sikap, dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, senada menurut Hortitus di atas Baradip 2002, menjelaskan bahwa filsafat adalah pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh karena filsafat bukan hanya pengetahuan, melainkan juga suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Dan yang terakhir, menurut Harun Nasution, Baranadip 2002, dapat dikatakan bahwa filsafat berpikir menurut tata tertib atau logika. Adapun tujuan filsafat tersebut, yang pertama, mengetahui pengertian filsafat pendidikan Pancasila, yang kedua, mengetahui tokoh-tokoh aliran filsafat pendidikan Pancasila, yang ketiga, mengetahui tujuan filsafat pendidikan Pancasila, yang keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan Pancasila, yang kelima, mengetahui hubungan Pancasila dengan pendidikan, dan yang terakhir, mengetahui implikasi filsafat pendidikan Pancasila dilihat dari segi guru, murid, dan kurikulumnya. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan filsafat pendidikan Pancasila. Kelebihan filsafat pendidikan Pancasila yang pertama, memiliki sikap-sikap positif yang dimiliki ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Yang kedua, seluruh komponen masyarakat saling memiliki keterikatan. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. Dan yang keempat, bersifat terbuka. Kemudian, kelemahan filsafat pendidikan Pancasila. Kelemahan Pancasila dibandingkan ideologi-ideologi lain
sangatlah sulit untuk dicari. Karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Untuk bangsa Indonesia, Pancasila memang sudah tepat apabila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Hanya saja, cara pengalaman bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu yang menjadi makna atau nilai Pancasila tersebut seakan-akan sudah tidak ada lagi. Dan praktik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila lama-kelamaan mulai memudar. Selanjutnya, implikasi filsafat pendidikan Pancasila dari segi guru, siswa, dan kurikulum. Berpegang pada 3 prinsip, ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dari segi guru tidak boleh memaksakan suatu ide atau tindakan yang tidak sesuai dengan minat dan kemampuan anak didik. Guru juga hendaknya menciptakan suatu situasi yang memungkinkan anak didik akan merasakan adanya suatu masalah yang ia hadapi, sehingga muncul minat untuk memecahkan masalah tersebut. Juga, untuk membangkitkan minat anak, guru hendaklah mengenal kemampuan serta minat masing-masing anak didik. Guru juga harus mampu menciptakan situasi yang menimbulkan kerjasama dalam belajar antara anak dengan anak, antara anak dengan guru, begitu pula antara sesama guru. Mengacu pada prinsip-prinsip di atas, menunjukkan bahwa pendidikan nasional lebih berorientasi pada pengembangan potensi anak yang berbasis pada nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dengan demikian, peranan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kegiatan pendidikan adalah sebagai seorang pelajar yang secara bebas dapat mengembangkan potensi dan mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan masyarakat melalui aktivitas-aktivitas program pendidikan di sekolahnya. Selanjutnya, dari segi kurikulum, dalam mengimplementasikan pengetahuan dan kebenaran Pancasila dalam kehidupan di Indonesia, berbagai cara bisa dilakukan, seperti dengan penghayatan, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Pengetahuan dan kebenaran nasional adalah hasil olah pikir manusia dengan menggunakan akalnya, yang di dalamnya berisi dengan pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya mengenai filsafat pendidikan Pancasila. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terjadi kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.